Halo semuanya, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku mau ngebahas nih. Jadi salah satu subscriber aku nge-request nih tentang Ci, aku pengen tahu nih kalau misalkan mau dapat beasiswa, gimana ya caranya? Ini khususnya untuk beasiswa di kuliah ya teman-teman. Nah, sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, comment, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu lah teman-teman. Langsung kita mulai aja ya. Nah teman-teman, perlu aku ingetin dikit nih, aku kuliah di BINUS Alam Sutera. Jadi mungkin aku akan ngebahas secara lebih dalam tentang kuliah di BINUS dan bagaimana caranya mendapatkan beasiswa di BINUS ya teman-teman. Oke, nah jadi gini teman-teman, yang pertama harus kalian lakukan. Jadi kan BINUS itu masuk kuliahnya itu September ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita bisa daftar itu di bulan Februari teman-teman. Oke, nah di bulan Februari ini adalah gelombang pertama untuk yang namanya beasiswa. Oke, nah dan gelombang pertama ini bisa sampai 100% teman-teman. 100% ini maksudnya apa? Jadi ketika kalian nggak ada masuk uang pangkal. Contoh, uang pangkal itu kan sekitar 30-40 juta ya teman-teman. Jadi itu free, kalian nggak perlu bayar uang pangkal. Nah, atau juga kalian bisa yang dapat 4 tahun kuliah tanpa bayar teman-teman. Nah itu gimana biasanya? Itu biasanya adalah kalau kalian pernah menang olimpiade, atau kalian pernah menang lomba-lomba yang skala nasional, itu nanti bisa direview teman-teman dan kemungkinan bisa mendapatkan beasiswa secara full. Katakanlah kalian tidak dapat beasiswa yang secara full ya, jadi kalian mengikuti ujian. Ujiannya kayak gimana? Ujiannya itu sebenarnya teman-teman bisa aku bilang cukup jenis ujian nih. Yang pertama berkaitan tentang apa? Jadi di sini yang pertama ada berkaitan tentang bahasa Inggris teman-teman. Nah, kita tahu ya kalau misalkan BINUS itu kan internasional. Jadi perlu juga Inggris yang cukup bagus teman-teman. Ujian pertamanya adalah bahasa Inggris, yaitu tentang apa? Yaitu listening, habis itu juga berkaitan tentang reading teman-teman, dan grammar. Oke, dan yang kedua berhubungan sama potensi kamu. Tes potensi minat bakat kamu. Nah, ini isinya apa? Ini isinya adalah matematika, aljabar, pokoknya berhubungan dengan hitung-hitungan dasar lah istilahnya. Terus juga ada nih teman-teman berkaitan tentang kotak-kotak. Jadi titiknya itu ada di bagian mana, kalau kita mau ngelipet kira-kira sisi yang di sebelah mana, itu rata-rata kayak gitu teman-teman. Jadi lebih ke ujian logika lah istilahnya itu. Terus juga di sini kalau kalian ngambil jurusannya yang berkaitan tentang lebih ke apa ya, menggambar atau ke desain. Nah, ada tes tambahan teman-teman. Tes tambahannya itu apa? Tes tambahannya itu adalah menggambar gitu. Jadi tapi gambarnya itu udah ditentuin ya. Tentang biasanya itu adalah gambar orang atau gambar pohon, gambar tumbuhan kayak gitu. Terus juga di sini akan dikasih tahu nih figur, kira-kira kamu menggambar sesuatu, kenapa kamu gambar itu? Figur apa ini? Apakah dia penting buat kamu? Apakah kamu suka figur ini atau kayak gimana? Itu untuk yang jurusan desain teman-teman. Tapi kalau untuk jurusan yang kayak ekonomi atau jurusan yang lain-lainnya, itu nggak terlalu sampai ada 3 tahap, itu hanya 2 tahap aja, bahasa Inggris dan juga berhubungan dengan bahasa Indonesia berkaitan tentang sinonim, antonim, terus juga pelajaran-pelajaran matematika dasar. Nah, ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kadang ada yang bisa membutuhkan waktu dikasih tahu dapat beasiswa atau enggak, atau berapa persen. Nah, itu tergantung apa? Itu biasa tergantung lebih ke batch-nya teman-teman. Jadi rata-rata batch-nya itu sampai 5 batch atau 6 batch gitu. Nah, di sini mungkin sampai jam 1 dikasih tahu infonya itu, kalau udah maksudnya udah teman-teman udah diterima atau tidak, itu kurang lebih sekitar 1 minggu sampai 2 minggu lah. Nah, beasiswanya itu apa aja? Beasiswanya itu ada yang 10%, ada yang 25%, ada yang 50%, dan juga ada yang 100% teman-teman. Di situ juga pastinya gimana cara dapetinnya, ya kalian tetap pasti harus wajib logika tuh harus jalan teman-teman. Jadi karena matematika dasar itu paling penting. Hampir semua soal itu berkaitan tentang matematika secara dasar, tapi harus dikerjakan dengan cepat.
Dan perlu kalian tahu teman-teman, pada saat zamanku itu menggunakan komputer teman-teman, bukan menggunakan kertas. Dan ketika kalian menyontek ini, mungkin pengawasnya nggak akan ngasih tahu kalau kalian nyontek. Jadi tapi ketika kalian nanti dapat hasilnya, kalian tidak lulus langsung. Kenapa? Karena kalian ketahuan nyontek gitu. Nah, nanti aku bakal jelasin ke kalian juga. Aku pernah nih teman-teman jadi pengawas juga, pengawas dalam tes potensi atau berkaitan tentang ujian masuk atau berkaitan juga tentang beasiswa yang didapatkan gitu. Jadi aku akan kasih tahu juga dari sisi kita sebagai orang yang ingin ikut beasiswa, dan aku juga akan kasih tahu ketika aku menjadi seorang pengawas apa sih yang aku lihat dari anak-anak, dari kalian semua murid-murid yang ingin masuk kuliah gitu. Atau dari yang mananya gitu. Oke teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini. Tipsnya adalah yang pertama, kalian harus wajib paling nggak ngerti bahasa Inggris teman-teman kalau di Binus ya. Terus juga yang kedua itu apa? Kalian wajib belajar soal logika dasar, matematika dasar, algoritma, itu perlu banget teman-teman. Oke, dan juga kalian harus belajar tentang antonim, sinonim, berkaitan tentang bahasa Indonesia yang baik dan juga yang benar gitu. Nah teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Buat kalian yang suka video ini bisa kasih thumbs up. Buat yang kalian gak suka video ini bisa kasih thumbs down. Kalian juga bisa kasih komentar nih teman-teman, masukan untuk videoku, atau juga pengen request sesuatu tentang aku ngebahas tentang apa ya gitu. Oke teman-teman, thank you ya. Have a nice day.